Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Kelompok kriminal bersenjata membakar 5 bangunan di Kabupaten Puncak. Minibus tabrak truk di Merauke, 2 penumpang tewas di lokasi. Cuaca buruk di perairan Merauke, ratusan nelayan takut melaut. Tanah Papua adalah tanah yang kaya akan sumber daya alam, namun sayang, meski kaya, masih banyak anak di tanah Papua tidak mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui 5 unit pelaksana teknis pada hari Selasa mengumpulkan seluruh kepala dinas pendidikan yang ada di tanah Papua. Seluruh kepala dinas pendidikan sengaja dikumpulkan di Jayapura untuk membahas pendidikan dasar dan menengah yang saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu contoh di Provinsi Papua Selatan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Papua Selatan masih memiliki angka buta huruf yang tinggi, yaitu sekitar 6.600 orang. Selain itu juga sekitar 93.000 anak di Papua Selatan tidak mendapatkan pendidikan formal dan non-formal. Merauke itu dari 5.921 warga belajar jenjang PAUD hanya yang melanjutkan ini ambil contoh ya, yang melanjutkan ke SD itu hanya kurang lebih 3.311 orang, maka tercatat diperkirakan sekitar 93.000 itu tidak sekolah, dan memang itu jadi catatan besar di Provinsi Papua Selatan itu. ATS, angka putus sekolah ini untuk Papua Selatan itu cukup tinggi. Asmat, Mapi, Boven, dan Merauke. Widya Prada, ahli utama Ditjen PAUD Kemdikdasmen, Abdul Kahar, mengatakan konsolidasi seluruh pengambil kebijakan pendidikan di daerah ini penting karena di tanah Papua masih sangat tertinggal. Harus mengoptimalkan sinergi ini karena tidak bisa kita hanya berharap pendidikan formal saja. Pendidikan non formal justru mungkin harus didorong untuk mengambil peran yang utama ya. Karena tentunya apalagi tadi provinsi apa yang memaparkan itu bahwa buta hurufnya masih banyak sekian seperti ini. Nah ini kan tentu akan berpengaruh dengan IPM yang ada, walau tadi IPM-nya masih sangat rendah. Nah dengan adanya meningkatkan peran pendidikan non formal ini jauh akan lebih mendongkrak ya. Karena kenapa? Anak usia sekolah kita yang mungkin usianya sudah melewati usia sekolah ini mungkin sudah malu kembali ke sekolah dan sebagainya. Tapi dengan peran seperti PKBM, SKB ini justru bisa memberikan fasilitas akses. Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua Junusi Mangunsong mengatakan kualitas pendidikan di tanah Papua juga ditentukan oleh kompetensi guru. Misalnya punya anggaran yang cukup, misalnya pemerintah, kalau tidak ada kolaborasi semua pihak itu akan sulit dicapai. Makanya pada momentum inilah kita mencoba semua menghadirkan pemangku-pemangku kepentingan ini. Mari kita diskusikan, bicarakan bersama agar pendidikan di tanah Papua ini bisa lebih maju lagi. Salah satu penyebab pendidikan di tanah Papua belum maju seperti di wilayah Jawa dan Sumatera karena letak geografis di Papua yang sulit. Meski gedung sekolah banyak dibangun di pedalaman, namun menemukan tenaga pengajar untuk bertugas juga menjadi kendala Dinas Pendidikan. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik Agus Fatoni sebagai penjabat Gubernur Papua. Pelantikan digelar di kantor Kemendagri, Jakarta pada hari Senin. Fatoni yang saat ini menjabat Dirjen Bina Keuangan Daerah resmi menggantikan Ramses Limbong. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta penjabat Gubernur Papua melaksanakan program prioritas di Papua, terutama soal pendidikan dan kesehatan.
Tito membeberkan masalah di Papua adalah pendidikan dan kesehatan yang sejak lama tidak pernah selesai. Padahal Papua merupakan tanah yang kaya. Prioritas program-program terutama yang mendasar, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Saya sudah menyampaikan juga kepada Pak Menteri Kesehatan untuk bantu, Menteri Pendidikan untuk bantu dari pusat. Kalau nggak dibantu repot. Termasuk untuk perbaikan rumah sakit Dok 2. Beban rumah sakit masih di Jayapura, karena di Nabire belum ada rumah sakit. Di Papua Selatan, Papua Pegunungan apalagi. Rujukannya ya ke rumah sakit yang ada di Jayapura. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua mengatakan siap menjalankan perintah Mendagri dan akan langsung turun bekerja. Yang pertama tentu yang sudah di depan mata adalah pilkada. Kedua tentang tata kelola, tentu kita harus sama-sama melihat. Kita semua ingin Papua maju, kita semua ingin masyarakatnya sejahtera. Maka indikator itu antara lain adalah dari anggarannya, dari keuangannya. Itu juga harus kita lihat dan kita perlu perbaiki manakala ada kekurangan-kekurangan di situ. Selain itu juga perlu tentu menjaga keamanan bersama, menjaga iklim yang kondusif, sehingga seluruh aktivitas masyarakat bisa terlaksana dengan baik, masyarakat juga hidup damai berdampingan, dan bisa melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Belum adanya gubernur dan wagub definitif di Papua karena Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang akan digelar pada 6 Agustus 2025. Pemungutan suara ulang diikuti oleh dua pasangan gubernur, yaitu Ben-Hur Tomimano Konstan Karma melawan paslon Matius Fakiri Aryo Kurumaropen. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyam.